Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas B yang terdiri dari Aisyah Fahrani Yusran dengan NIM O1A1200060, Anandaika Putri dengan NIM O1A1200063, Dila Aprilia dengan NIM O1A1200077, Elda Emilia Anissa dengan NIM O1A1200079, dan Jubrian Jevi dengan NIM O1A1200090 yang akan membahas sekaligus mempraktekkan cara penanganan dan rute pemberian obat terhadap hewan coba mencit atau mus musculus dan tikus atau Ratus novergicus. Yang pertama yaitu cara penanganan dan rute pemberian obat terhadap hewan coba mencit. Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fahrani. Di sini saya akan menunjukkan cara penanganan hewan uji coba mencit dan 5 rute pemberian obat. Yang pertama ada oral, di mana obat dimasukkan melalui mulut. Yang kedua ada intramuskular, di mana obat dimasukkan melalui otot. Yang ketiga ada intraperitoneal, di mana obat dimasukkan ke abdomen. Yang keempat ada subkutan, di mana obat dimasukkan melalui kulit di tengkuk mencit. Yang kelima ada intravena, di mana obat dimasukkan melalui ekor mencit. Terima kasih. Dilakukan penanganan hewan uji coba. Rute yang pertama, rute oral. Yang kedua, intramuskular. Yang ketiga, intraperitoneal. Yang keempat, subkutan. Dan yang kelima, intravena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandaika Putri dengan NIM O1A1200063, kelompok 6 dari kelas B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan cara penanganan serta rute pemberian obat pada hewan coba mencit atau mus musculus. Nah, adapun alasan penggunaan hewan coba mencit pada praktikum kali ini adalah karena hewannya yang kecil, mudah dirawat dan diberi tempat tinggal, mudah beradaptasi, dan mudah untuk bereproduksi. Tak hanya itu, alasan penggunaan hewan coba mencit pula karena gennya yang secara biologis dan karakteristiknya sama atau mirip dengan gen pada manusia, sehingga mudah bagi peneliti untuk membuat obat apabila terdapat penyakit yang sama pada manusia, sehingga diperoleh efek yang sesuai. Baiklah, untuk cara penanganannya dapat dilihat pada video berikut. Pertama-tama yang dilakukan pada cara penanganan hewan coba mencit yaitu dengan mengambil mencit pada ekornya, kemudian ditempatkan pada rang kawat atau bisa juga pada lap kasar. Diletakkan mencit sambil dielus-elus kepala mencit sampai keadaan mencit benar-benar diam dan tenang. Nah, jika sudah diam, cubit kepala mencit dengan ibu jari dan jari telunjuk secara sedikit, lalu angkat dan balikkan hingga badan mencit menghadap ke atas. Setelah itu, tangan kanan memegang ekor mencit, lalu melilitkannya pada jari kelingking pada tangan yang memegang hewan coba mencit. Selanjutnya, untuk rute pemberian dapat dilakukan melalui 5 rute pemberian, yaitu yang pertama, rute oral atau melalui mulut ataupun saluran pencernaan. Yang kedua, yaitu rute intravena atau melalui saluran pembuluh darah. Yang ketiga, yaitu rute intraperitoneal atau melalui rongga perut. Yang keempat, yaitu rute subkutan atau melalui bawah kulit. Dan yang terakhir, yaitu rute intramuskular atau melalui otot. Baiklah, seperti yang kita lihat, untuk rute pemberian pada hewan coba mencit, seluruhnya digunakan spoid sebesar 1 mili. Rute pemberian obat yang pertama dilakukan adalah rute oral atau melalui mulut atau saluran pencernaan.
di mana dilakukan dengan memposisikan mencit dengan tegak lurus sehingga tenggorokan mencit akan tegak lurus saat obat dimasukkan. Kemudian ambil suntikan yang jarumnya telah diganti dengan sonde atau kanula dan telah berisikan obat. Setelah itu, masukkan ke dalam mulut mencit. Nah, jika dirasakan sonde masih tertahan pada tenggorokan, maka jangan melanjutkan proses pemberian obat, karena hal tersebut dapat melukai tenggorokan dari mencit hingga berdarah. Nah, selanjutnya, jika sonde sudah masuk secara sempurna, maka suntikan ditekan hingga obat keluar secara sedikit demi sedikit dan perlahan. Setelah itu, tarik sonde. Selanjutnya yaitu rute intraperitoneal, di mana dilakukan dengan memposisikan tubuh mencit sehingga terlentang. Kemudian posisikan jarum 10 derajat dari tubuh mencit. Lalu masukkan suntik dengan bagian lancip terlebih dahulu pada bawah perut mencit. Setelah itu jarum suntik jika dipastikan telah berada dalam tubuh mencit, maka dikeluarkan obat secara perlahan. Setelah itu kita tarik. Selanjutnya yaitu rute intramuskular, di mana pada proses pemberian rute ini penyuntikan dilakukan pada otot paha mencit, di mana dipegang mencit secara seksama atau dapat juga menggunakan bantuan dari teman untuk menarik paha dari mencit. Posisikan kaki mencit. Kemudian, suntikan jarum suntik yang telah berisi obat pada paha mencit. Lalu, keluarkan obat secara perlahan, sedikit demi sedikit, kemudian ditarik. Selanjutnya yaitu rute subkutan, di mana diposisikan mencit di atas serang kawat atau lap kasar. Pastikan posisinya diam. Setelah itu, cubit secara sedikit tengkuk dari mencit. Seperti ini. Setelah itu, posisikan dan masukkan jarum suntik di bawah kulit mencit. Setelah itu, keluarkan obat secara perlahan, sedikit demi sedikit, lalu tarik. Selanjutnya yaitu rute intravena, di mana pada rute pemberian obat kali ini digunakan alat bantu retainer. Akan tetapi karena ketika praktikum kita tidak memiliki alat tersebut, maka rute pemberian obat dilakukan secara manual. Di mana dilakukan dengan memposisikan mencit sehingga mencit menghadap ke bawah. Setelah itu, salah satu tangan kita meluruskan ekor mencit, sembari dipijat hingga terlihat pembuluh darahnya. Seperti ini. Setelah itu, suntikan obat secara sedikit demi sedikit dan perlahan, sampai obat keluar. Lalu ditarik. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai cara penanganan dan 5 rute pemberian pada hewan coba mencit atau mus musculus. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Aprilia dengan NIM O1A1200077 dari kelas B kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penanganan hewan coba serta menunjukkan rute pemberian obat pada hewan coba mencit. Mencit banyak digunakan sebagai hewan laboratorium karena memiliki kelebihan seperti siklus hidup relatif pendek, banyaknya jumlah anak per kelahiran, mudah ditangani, memiliki karakteristik reproduksi,
mirip dengan hewan mamalia lain. Struktur anatomi, fisiologi, serta genetik yang mirip dengan manusia. Pada penanganan hewan coba, kita harus memahami tingkah laku hewan. Gunakan pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang berlaku, dan mempertimbangkan risiko. Jangan bekerja secara tergesa-gesa, pahami penanganan kecelakaan kerja apabila tergigit atau tercakar. Untuk pemberian obat sendiri, terdapat 5 rute. Yang pertama secara oral, kedua intravena, ketiga intraperitoneal, keempat subkutan, dan yang kelima intramuskular. Mencit diletakkan pada suatu tempat yang permukaannya tidak licin, misalnya ram kawat atau lap kasar seperti ini, sehingga kalau ditarik, mencit akan mencengkram. Restrain dilakukan dengan cara memegang area dekat pangkal ekor menggunakan tangan kanan. Telunjuk dan ibu jari tangan kiri menjepit kulit tengkuk, sedangkan ekornya masih dipegang dengan tangan kanan. Posisi tubuh mencit dibalikkan, sehingga permukaan perut di atas. Letakkan atau selipkan ekor antara jari manis dan kelingking tangan kiri. Untuk pemberian obat pertama yaitu rute oral. Diberikan melalui mulut menggunakan sonde. Posisikan sonde di kiri atau kanan mulut. Tunggu sampai ada refleks menelan. Leher diluruskan dengan memasukkan sonde secara vertikal. Sonde akan mudah masuk bila sejajar dengan esofagus. Yang kedua yaitu rute intramuskular, di mana penyuntikannya dilakukan pada paha posterior. Yang ketiga yaitu rute subkutan, di mana pemberiannya di bawah kulit di daerah tengkuk, seperti ini. Yang keempat yaitu rute intraperitoneal, di mana pemberiannya pada abdomen agak ke pinggir, seperti ini. Yang terakhir yaitu rute intravena. Pemberiannya dilakukan pada pembuluh darah. Itulah tadi bagaimana cara penanganan dan rute pemberian obat pada hewan coba mencit. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Imelia Anissa dengan NIM O1A1200079. Saya dari kelompok 6 kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara penanganan hewan coba serta menunjukkan beberapa rute pemberian obat pada hewan coba mencit. Untuk cara penanganan hewan coba mencit, dapat kita lihat pada video berikut. Penanganan hewan coba adalah cara memperlakukan hewan dengan baik selama masa pemeliharaan maupun selama percobaan atau praktikum. Mencit sebagai salah satu hewan coba bersifat penakut, fotofobik, cenderung berkumpul sesamanya, dan lebih aktif pada malam hari dibandingkan siang hari. Untuk cara pengambilan dan penanganan mencit, buka kandang secara hati-hati. Masukkan tangan, angkat mencit dengan cara memegang ekor 3-4 cm dari ujung. Letakkan pada lembaran kawat atau alat kasar lainnya. Dengan tangan kiri, jepit tengkuk di antara telunjuk dan ibu jari. Pindahkan ekor dari tangan kanan ke antara jari manis dan jari kelingking tangan kiri. Mencit siap mendapat perlakuan. Nah, selanjutnya, untuk pemberian obat, terdapat 5 rute pemberian yang akan dilakukan. Yang pertama, secara oral, kedua, secara intravena, yang ketiga, secara intraperitoneal, keempat, secara subkutan, dan yang kelima, secara intramuskular. Untuk 5 rute pemberian obat dapat dilihat pada video berikut. Rute yang pertama, yaitu rute oral. Cairan obat diberikan dengan menggunakan sonde oral.
Sonde oral ditempelkan pada langit-langit mulut atas mencit, kemudian perlahan-lahan dimasukkan sampai ke esofagus dan cairan obat dimasukkan. Selanjutnya, rute intraperitoneal. Pada saat penyuntikan, posisi kepala lebih rendah dari abdomen. Jarum disuntikkan dengan sudut sekitar 100 dari abdomen pada daerah yang sedikit menepi dari garis tengah. Agar jarum suntik tidak mengenai kandung kemih, penyuntikan tidak di daerah yang terlalu tinggi untuk menghindari terjadinya penyuntikan pada hati. Selanjutnya, yaitu rute intramuskular. Obat disuntikan pada paha posterior dengan jarum suntik. Rute selanjutnya yaitu subkutan. Kulit di daerah tengkuk diangkat dan ke bagian bawah kulit dimasukkan obat dengan menggunakan alat suntik 1 mili dan jarum ukuran 27G per 0,4 mm. Selanjutnya rute intravena. Pemberian obat dilakukan dengan menggunakan jarum suntik yang disuntikan pada ekor mencit. Ekor sebelumnya dibiarkan menjulur keluar untuk memudahkan pemberian obat ke dalam pembuluh vena. Itulah tadi bagaimana cara penanganan dan rute pemberian obat pada hewan coba mencit. Demikian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jubrian Jevi dengan NIM O1A1200090. Saya dari kelompok 6 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara penanganan hewan coba mencit dan menunjukkan rute-rute pemberian obat pada hewan coba. Hewan coba yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu mencit. Mencit banyak digunakan sebagai hewan laboratorium karena memiliki struktur anatomi, fisiologi, dan genetik yang hampir mirip dengan manusia. Penanganan hewan coba pada hewan coba harus memperhatikan tingkah laku dari hewan. Ada 5 rute pemberian obat yang akan saya lakukan pada praktikum kali ini. Yang pertama, ada pemberian oral melalui mulut atau melalui saluran pencernaan. Yang kedua, melalui intravena atau melalui pembuluh darah. Yang ketiga, melalui intramuskular atau melalui otot. Yang keempat, ada melalui subkutan atau melalui bawah kulit. Dan yang kelima, melalui intraperitoneal, melalui bawah perut. Mencit diletakkan pada suatu tempat yang permukaannya kasar atau tidak licin, contohnya lap kasar, agar mencit dapat mencengkram. Restrain dilakukan dengan memegang ekor mencit menggunakan tangan kanan dan telunjuk serta ibu jari tangan kiri menjepit kulit tengkuk, kemudian posisikan mencit secara terlentang. Kemudian selip ekor di antara jari manis dan jari kelingking tangan kiri. Untuk pemberian obat yang pertama yaitu oral. Posisikan mencit secara terlentang, kemudian posisi mencit harus tegak lurus, sehingga tenggorokan mencit akan tegak lurus saat obat dimasukkan. Yang kedua, pemberian obat secara intraperitoneal. Posisikan tubuh mencit secara terlentang, kemudian posisikan jarum 10 derajat dari posisi mencit. Masukkan jarum suntik dengan bagian lancip terlebih dahulu. Yang ketiga, pemberian obat secara intramuskular. Penyuntikan dilakukan pada otot paha mencit. Yang keempat, pemberian obat secara subkutan. Posisikan mencit di atas permukaan yang kasar. Kemudian cubit tengkuk mencit, lalu masukkan obat di bawah kulit mencit. Dan yang terakhir yaitu pemberian obat secara intravena. Pemberian ini dilakukan pada pembuluh darah mencit. Baik, itulah tadi pemaparan kami mengenai cara penanganan dan rute pemberian obat terhadap hewan coba mencit. Selanjutnya yaitu cara penanganan dan rute pemberian obat terhadap hewan coba tikus atau Ratus novergicus. Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Farhan Yusran. Di sini saya akan menunjukkan cara penanganan hewan uji coba tikus dan 5 rute pemberian obat. Yang pertama ada oral, obat dimasukkan ke dalam mulut tikus. Yang kedua ada
intramuskular, di mana obat diberikan di otot tikus. Yang ketiga ada intraperitoneal, di mana obat dimasukkan ke abdomen tikus. Yang keempat ada subkutan, di mana obat disuntikan di tengkuk belakang dari tikus di bagian bawah kulitnya. Yang kelima ada intravena, di mana obat disuntikan di ekor belakang dari tikus. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan kami mengenai cara penanganan dan rute pemberian obat terhadap hewan coba mencit atau mus musculus dan tikus atau Ratus novergicus. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.